Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 28 Januari 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini. Selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, setelah pihak keluarga Lisna Manurung membuat laporan ke Polres Humbang Hasundutan pada tanggal 8 Januari 2024 yang lalu, Polres Humbang Hasundutan melakukan ekshumasi kepada korban. Polres Humbang Hasundutan dibantu tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan dan tim Inafis Polda Sumatera Utara melakukan ekshumasi bagi jasad Lisna Manurung kemarin. Dan dalam ekshumasi tersebut terlihat sejumlah keluarga di areal makam yang berada di Desa Lobung, Tolong, Habinsaran, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kasat Reskrim Polres Humbahas AKP Bram Chandra menjelaskan ekshumasi berlangsung selama 3 jam sejak pukul 10.30 WIB. Bram mengatakan dalam ekshumasi tersebut ada 40 orang personel yang diturunkan. Semuanya berjalan dengan baik karena dukungan masyarakat sekitar. Pada proses ekshumasi tersebut dihadiri ibu dari Lisna Manurung dan para saudaranya bersama masyarakat setempat. Selanjutnya hasil otopsi akan diperoleh dari forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan lebih kurang dalam 2 minggu ke depan. Namun dalam hal ini ada juga pemeriksaan tambahan yang memakan waktu yang belum dapat dipastikan. Bram menambahkan sebelumnya pihak Polres Humbahas telah memeriksa 10 orang saksi dalam kasus ini. Proses ekshumasi merupakan permintaan keluarga karena adanya kecurigaan kematian Lisna Manurung meninggal karena dugaan pembunuhan. Melalui permohonan keluarga dilakukan ekshumasi. Seperti apa keadaan otopsi untuk hari ini, Pak? Kegiatan ekshumasi sudah dilaksanakan tadi pada pukul 10.30 siang tadi. Ya, kegiatan kurang lebih dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam. Semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya itu karena dukungan kita semua, baik dari masyarakat, baik dari tim juga. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Lisna Manurung, Benri Papahan mengatakan bahwa dari hasil pembicaraannya dengan tim Lafor Rumah Sakit Bayangkara Medan terkait proses ekshumasi disebutkan bahwa hasil otopsi pasca ekshumasi akan diterima sekitar sebulan ke depan. Benri mengaku setelah proses ekshumasi tersebut pihaknya melakukan pembicaraan dengan tim dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pihak forensik akan melakukan pemeriksaan bagian jaringan sehingga membutuhkan waktu tambahan. Sejauh ini pihak keluarga bagaimana menanggapi pihak Polres Humbang sendiri dalam penanganan kasus ini, Pak? Yang jelas, Pak, kita membuat laporan tanggal 8 Januari, kejadian tanggal 26 Desember 2023. Kita membuat laporan dan pertama ini diagendakan untuk ekshumasi awalnya tanggal 22. Tetapi karena kesibukan dari laboratorium forensik dari Bayangkara, sehingga tadilah tanggal 27. Jadi yang kita lihat sekarang, ya Polres masih melakukan tupoksinya. Dan kita berdoa, semoga Tuhan memberikan penegak hukum yang baik bagi kita. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, koleksi satwa harimau milik Medan Zoo saat ini berjumlah 9 ekor, 5 harimau Benggala dan 4 harimau Sumatera. Mirisnya, 3 harimau Sumatera yang mengalami sakit parah dari hasil prognosis, 3 harimau Sumatera dibius infausta. Kematian harimau di Medan Zoo terus terjadi. Kondisi ini menyebabkan beberapa lembaga menyoroti kasus ini. Hingga Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap pegawai di Medan Zoo. Tercatat sudah 4 harimau yang mati dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024. Masing-masing 2 harimau Benggala dan 2 harimau Sumatera di Medan Zoo Simalingkar B, Medan Tuntungan kemarin. Kasus kematian ini berawal pada harimau Sumatera bernama RH, mati di Medan Zoo pada 3 November 2023 lalu. Kemudian disusul dengan harimau Benggala bernama Avatar yang mati di Medan Zoo pada Desember 2023.
Dan harimau Sumatera bernama Nurhaliza alias Putri mati di Medan Zoo pada 31 Desember 2023. Kasus kematian pada satwa langka ini terus terjadi. Baru-baru ini harimau benggala bernama Wesa mati di Medan Zoo pada 22 Januari 2024. Harimau ini mengalami dibius infausta atau sakit yang sulit disembuhkan. Saat ini Medan Zoo hanya memiliki 9 harimau, masing-masing 5 harimau benggala dan 4 harimau Sumatera. PLT Dirut PUD Pembangunan Medan, Bambang Hendarto mengatakan 5 harimau benggala dalam keadaan sehat, namun 3 harimau Sumatera mengalami sakit parah dengan hasil dibius infausta. Untuk 1 harimau Sumatera, kondisi sakitnya bisa disembuhkan dengan prognosis dokter Fausta. Harimau yang punya penyakit dengan kondisi yang sama seperti harimau yang sudah mati sebelumnya, ini kan ada tinggal sisa 4. Ada 4 harimau Sumatera. Kalau benggala hari ini sisanya sejauh ini sehat semua. Tuh, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel darahnya kemarin. Nah, 4 yang masih hidup ini harimau Sumateranya itu 3 dalam kondisi penyakit yang sama. Buruknya kondisi Medan Zoo saat ini diperparah karena kurangnya perawatan dan pakan untuk satwa sehari-hari. Akibatnya kandang yang mulai rusak dan satwa-satwa yang tidak terurus dengan baik mulai mengalami sakit hingga kematian. Ya, pemirsa, manajer Medan Zoo menjalani pemeriksaan penyidik Polda Sumatera Utara. Sebelumnya sejumlah pegawai termasuk Direksi PUD Pembangunan juga sudah dimintai keterangan terkait kondisi satwa harimau yang mengalami sakit hingga berujung kematian. Dengan kondisi yang buruk, koleksi satwa di Medan Zoo terus berkurang. Salah satunya satwa langka jenis harimau yang saat ini berjumlah 5 ekor harimau benggala dan 4 harimau Sumatera dari 115 spesies. Koleksi satwa yang ada di Medan Zoo Simalingkar B, Medan Tuntungan ini kondisinya menyebabkan manajer Medan Zoo, Pernius Hareva, menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pernius dimintai keterangan oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait matinya satwa harimau tersebut. Hal ini dibenarkan oleh PLT Dirut PUD Pembangunan Medan, Bambang Hendarto. Bambang menyebutkan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan tambahan yang sebelumnya sejumlah pegawai serta Direksi PUD Pembangunan juga telah diperiksa oleh penyidik. Bambang memaparkan pemeriksaan pihak kepolisian lebih terfokus kepada matinya satwa terutama harimau, bukan terkait kondisi Medan Zoo yang kondisinya cukup memprihatinkan. Hanya bentuk tambahan saja, tambahan pemeriksaan. Mungkin ada yang kurang menurut penyidik dari pemeriksaan yang sebelumnya. Jadi hanya mengambil keterangan tambahan saja, Pak. Oh, ada berapa orang tadi, Pak? Hari ini hanya 1, Pak manajer yang diambil keterangannya. Oh, berarti sebelumnya sudah ada juga, Pak? Sebelumnya sudah ada pegawai, ada manajer, termasuk kita kemarin ada sempat juga dimintai keterangan para direksi. Sebelumnya diberitakan bahwa harimau benggala bernama Wesa mati di Medan Zoo karena sakit. Hal ini membuat koleksi harimau di Medan Zoo semakin berkurang. Hingga saat ini Medan Zoo hanya memiliki 9 harimau, 5 harimau benggala dan 4 harimau Sumatera. Kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali melakukan lawatannya ke berbagai masjid di Kota Medan dalam rangka safari sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh. Kali ini Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan mengunjungi Masjid Nurul Muslimin di kawasan Jalan Tuasan, Kota Medan. Dalam upaya mewujudkan dan membangkitkan gairah sholat subuh berjamaah bagi masyarakat muslim di Kota Medan, Sumatera Utara, kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan masih terus menggencarkan program safari sholat subuh dengan mengunjungi berbagai masjid yang ada di Kota Medan. Hingga kini setidaknya telah terhitung 83 masjid yang telah dikunjungi oleh kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan. Dalam upaya membangkitkan gairah sholat subuh berjamaah bagi umat muslim, Dewan Pembina Safari Subuh Arafah Amiruddin mengatakan bahwa nama Bukit Barisan yang tertera pada kelompok Safari Subuh ini merujuk pada Panglima Kodam 1 Bukit Barisan yang berperan sebagai Ketua Dewan Pembina. Safari Subuh sebagai salah satu implementasi tugas Kodam 1 Bukit Barisan untuk lebih dekat dengan masyarakat dalam konteks kerohanian.
membangun Safari Subuh Arafah ini Bukit Barisan dalam rangka tugas teritorial, ya, tugas teritorial mereka dari bertemu dengan para jemaat, ya, dari masjid ke masjid, baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di Provinsi Sumatera dan Kepulauan Riau. Ini dilakukan beliau sudah 67 kali. Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan ini juga terbentuk sebagai upaya meningkatkan persatuan ukhuwah Islamiyah antar sesama Muslim. Pada kesempatan ini, kelompok Safari Subuh Arafah juga memberikan bantuan berupa Al-Quran dan sandal yang dapat digunakan para jamaah masjid untuk berwudu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketekunan dan kesabaran berusaha dari membuka rumah makan Holat yang menyajikan makanan tradisional masyarakat Tabaksel mengantarkan pasangan suami istri menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Seperti rumah makan pada umumnya, rumah makan Holat milik Juanda Harahap selalu ramai dikunjungi para pengunjung. Berkat ketekunan berusaha selama 20 tahun, rumah makan yang dibangunnya saat ini mampu meraup keuntungan sehingga dapat menyekolahkan ketiga putranya, bahkan sampai sukses mengantarkan anaknya menjadi seorang polisi. Pengunjung yang datang tidak hanya dari daerah Padang Lawas, melainkan juga datang dari kabupaten tetangga daerah Rokan Hulu Riau. Salah seorang pengunjung Satuan Lubis mengatakan bahwa dirinya sering berkunjung ke rumah makan Holat milik Juanda dikarenakan cita rasa masakannya enak dan harganya cukup terjangkau. Dari Sipodak Papaso. Sering kemari, Bang? Sering. Kenapa Bang sering ke rumah makan Holat ini, Bang? Karena makanan dan rasanya itu lebih mantap gitu. Holatnya lebih terasa gitu. Dan istilahnya lain lah daripada yang lain Holatnya. Sementara itu, Juanda Harahap menjelaskan awalnya dirinya memiliki ide berjualan Holat dimulai dari 1 kg ikan mas terus bertambah menjadi 5 kg. Kini rumah makan Holat miliknya mampu menjual ikan mas sebanyak 30 kg setiap harinya. Ya Pak, dari 22 tahun yang lewat lah udah mulai dagang Holat ini, dari kecil sampai apa, dari kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 30 kilo, sampai 1 hari. Alhamdulillah anak-anak udah bisa tersekolahkan. Tahun ini berkat apa? Insya Allah panggilan yang Maha Kuasa. Jadi tamu-tamu Allah lah jadi ini tahun ini tahun 2024 untuk haji. Berkat ketekunan berusaha selama 22 tahun, kini dirinya beserta istri mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah di tahun 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyambangi Kota Medan, Sumatera Utara dalam rangka kampanye akbar yang digelar di lapangan Astaka Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Dalam orasi politik, Ganjar kembali menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dalam pemilu. Masa kampanye akbar pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didominasi oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini telah memadati lapangan Astaka di Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan lokasi kampanye akbar Ganjar Mahfud dilaksanakan. Didampingi oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Arsad Rashid,
Adian Napitupulu dan Yasona Lauli. Ganjar Pranowo dengan penuh semangat menyampaikan orasi politiknya di hadapan ribuan pendukungnya. Ia menegaskan komitmen pasangan Ganjar Mahfud dalam menjunjung tinggi keadilan dan memperhatikan nasib masyarakat kelas bawah jika nantinya terpilih. Pada kesempatan ini, Ganjar juga menekankan pentingnya netralitas aparatur negara pada pemilu 2024. Menurutnya, kewibawaan negara tidak dapat dipertaruhkan hanya karena perebutan kekuasaan. Proses pemilunya dari awal harus baik. Tidak ada lagi ketakutan yang ditebarkan pada calon pemilih. Tidak ada lagi tindas menindas, tekan menekan terhadap aparatur. Biarkan aparatur netral. Biarkan TNI Polri netral menjaga kita. Biarkan ASN melayani kita. Selain orasi politik, kampanye akbar Ganjar Mahfud di Kota Medan juga menghadirkan band slang sebagai hiburan di lapangan Istana Maimun Medan. Ya, pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo Minggu pagi menyapa masyarakat nelayan di pesisir Kota Medan, Sumatera Utara. Ganjar mengatakan bahwa masih banyak warga Medan yang tidak menerima bantuan tepat sasaran. Ribuan warga Medan memadati lapangan pinggir Pantai Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam sambutannya menyapa para nelayan dan masyarakat di pesisir pantai, Ganjar mengatakan banyak bantuan yang harusnya langsung ke masyarakat, namun hal tersebut tidak tepat sasaran. Jika terpilih nantinya Ganjar akan menjalankan berbagai program hanya dengan menggunakan KTP, maka bantuan-bantuan dari pemerintah akan diberikan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita tidak, KTP Sakti sebenarnya lebih banyak pada satu data Indonesia yang paling kuat. Maka kalau tadi saya tanya apakah bansosnya sudah sesuai tepat sasaran, belum. Apakah PK-nya sudah tepat sasaran, belum. Maka perbaikan harus dilakukan. Nah sekarang mau pakai basis apa? Ketika sudah lama tidak selesai-selesai, maka tim Ganjar Mahfud berinisiatif bahwa sudah pakai KTP saja. Karena di dalam KTP itu ada identitas seseorang, kita bisa analisis, AI bisa kita bantu, maka nanti akan ada pengelompokan atau clustering yang lebih gampang. Itulah data yang tepat sasaran. Sementara itu, selain menyikapi persoalan bantuan, Ganjar Pranowo juga melihat potensi bisnis teri di Medan yang menjanjikan pula dan mengajak masyarakat Belawan Pesisir untuk sama-sama menggo internasionalkan teri Medan yang banyak diminati masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Padang Lawas menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Diikuti PPK, PPS, KPPS, dan masyarakat. Disaksikan oleh utusan berbagai partai politik yang berada di Palas. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Padang Lawas menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara bertempat di Gedung Olahraga Bercahaya, Jalan Pendidikan Pasar Sibuhuan. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini diikuti oleh PPK, PPS, KPPS, serta masyarakat peduli pemilu. Dengan simulasi putung ini nantinya mampu memberikan edukasi tentang tata cara pencoblosan di TPS pada saat pemilu 2024. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Rahmat Babinsara Daulay bahwa simulasi putung suara ini sama dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dapat berjalan lancar. Sudah bisa memantau langsung prosesnya real pemungutan dan penghitungan suara ini ya seperti ini begitu. Begitu juga untuk petugas kita yang merupakan PPS dan KPPS ini merupakan pembelajaran bagi dia supaya nanti bisa melaksanakan tugas-tugasnya pada hari-hari pemungutan suara dengan baik. Rahmat Babinsara Daulay berharap pada pelaksanaan pemungutan suara nantinya, seluruh petugas dapat bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, agar pemilu 2024 yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dapat berjalan lancar dan sukses.
Sementara itu pemirsa, di Kota Gunung Sitoli, berbagai tahapan persiapan pemilu di kota tersebut telah dilakukan untuk menjamin pesta demokrasi di daerah berjalan baik. Bentuk kesiapan KPU Kota Gunung Sitoli dalam melaksanakan pemilu 2024 telah melakukan berbagai tahapan pemilu. Selain kesiapan logistik, pemilu yang telah cukup sesuai kebutuhan di tingkat PPS, juga penguatan kapasitas penyelenggara telah dilakukan. Sudah 2 kali dilaksanakan simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara. Selanjutnya, pada hari Sabtu kemarin dilaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dari seluruh wilayah setelah sebelumnya hal yang sama dijalani para PPS. Pihak KPU Kota Gunung Sitoli meyakini bahwa persiapan tersebut hampir rampung, termasuk kemahiran penyelenggara dalam menggunakan berbagai formulir administrasi kepemiluan, termasuk alat bantu aplikasi Sirekap, mobile, dan Sirekap web berkaitan hasil pemungutan suara. Khusus pemanfaatan Sirekap ini sangat dibutuhkan signal jaringan internet yang baik serta pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Aplikasi ini saya sampaikan tadi sebagai alat bantu, dan karena dia namanya aplikasi, ya tentu ada gangguan-gangguan di hari H, atau karena mungkin servernya tidak siap, karena dalam satu hari itu juga dengan jaringan seluruh Indonesia menggunakan, karena pengalaman kemarin di pemilu-pemilu sebelumnya itu sudah dipastikan alat bantu, tetapi banyak kendala di hari H dan akhirnya dijadikan sebagai manual kembali. Sementara itu, KPU Kota Gunung Sitoli mengingatkan jajarannya agar selalu mengulangi untuk terus belajar setelah semua bimbingan teknis yang telah dijalani sehingga tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Pemirsa, 1 hari pasca pelantikan dan pengangkatan sumpah, KPUD Labuhan Batu Utara menggelar bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara di 2 aula hotel yang berbeda di Kota Aikanopan serta bersamaan. BIMTEK yang dilaksanakan selama 4 hari mulai 26 hingga 29 Januari 2024 yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada 9.142 orang petugas KPPS yang bertugas dan tersebar di 1.306 TPS dari 90 kelurahan dan desa selabura. Pelaksanaan pemungutan suara surat pemilu yang digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua KPUD Labura Edi Susanto menjelaskan, KPUD Labura mengundang seluruh petugas KPPS yang baru dilantik pada 25 Januari 2024. Setiap TPS terdiri dari 7 orang anggota KPPS, diberi masukan dan pengetahuan sebagai tugas untuk melaksanakan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi surat suara di TPS-nya masing-masing. Mengikuti apa yang diplottingkan oleh pimpinan kita, KPU Provinsi dan KPU RI, kita melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS Labuhan Batu Utara. Itu sejumlah lebih dari 9.142 orang yang tersebar di 90 desa kelurahan di 1.306 TPS. Jadi mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kita mengundang seluruh KPPS, 7 orang per TPS untuk kita lakukan bimbingan teknis bagaimana melakukan pemungutan dan perhitungan rekapitulasi suara di TPS masing-masing. Komisioner KPUD Labura berharap seluruh KPPS dapat melayani masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya menentukan pilihan mereka di TPS sesuai aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Pilihan mama. Kan aku bilang mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kok tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu mak, intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan mama. Udahlah mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan mama.
Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, meski hari libur, Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara terus bekerja ekstra untuk mempersiapkan logistik pemilu 2024 yang pelaksanaannya hanya tinggal menghitung hari. Di gudang logistik KPUD Batubara yang berada di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50, saat ini sedang dilakukan pengemasan surat suara untuk pemilihan DPD RI pada Minggu pagi. Para pekerja tampak menghitung ulang jumlah surat suara agar tidak terjadi kesalahan sebelum dimasukkan ke dalam sampul surat suara. Selanjutnya, surat suara yang telah dikemas ke dalam sampul dimasukkan ke dalam kotak suara bersamaan dengan logistik pemilu lainnya. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPUD Batubara, Raza Ahmad Faisal Harahap mengatakan, selain di gudang logistik KPUD Batubara di Desa Sumberpadi, proses pengemasan juga dilakukan di kantor KPU Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan 50 Kota. Saat ini logistik pemilu yang telah dikemas ke dalam kotak suara merupakan logistik untuk pemilihan DPRD Kabupaten Batubara dan DPD RI. Proses pengemasan logistik pemilu ini ditargetkan rampung pada 31 Januari 2024. Yang sudah di packing itu alat kelengkapan TPS, ya, ada sampul, ada formulir plano, ada formulir C, dan juga surat suara sudah kita masukkan ke dalam kotak suara. Dan ada 2 kecamatan yang sudah siap kirim, Kecamatan Medang Deras dan juga Kecamatan Datuk Tanah Datar. Kita berlangsung ada di 2 tempat, yang pertama di gudang Sumberpadi ini dan kemudian yang kedua di gudang kantor KPU Kabupaten Batubara. Bawaslu Kabupaten Karo kembali menertibkan alat peraga kampanye APK yang melanggar aturan pemilu. Penertiban ini bekerja sama dengan KPU, Satpol PP, dan TNI Polri. Setelah melakukan pengawasan di berbagai wilayah, Bawaslu Kabupaten Karo mengidentifikasi beberapa pelanggaran pemasangan APK yang perlu ditindaklanjuti. Seperti penindakan di Kecamatan Brastagi ini, Bawaslu Karo kembali melakukan penertiban APK yang bekerja sama dengan KPU, Satpol PP, Polsekta Brastagi, dan Koramil 03B. Bawaslu Karo telah memberikan rekomendasi dan pemberitahuan, namun tidak ada perbaikan ataupun perubahan yang dilakukan oleh peserta pemilu. Langkah penindakan penertiban menjadi pilihan terakhir. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan mengatakan, sampai tahapan kampanye ini telah dilakukan penertiban ratusan APK, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Penertiban APK ini merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan pemilu yang damai dan adil. Bawaslu berharap agar peserta pemilu dapat mematuhi tata cara dalam pemasangan APK untuk terciptanya lingkungan pemilu yang bersih dan teratur. Sesuai dengan regulasi dan tupoksi Bawaslu bersama pemerintah daerah, tentu tugas kami menegakkan aturan sesuai yang sudah diputuskan oleh KPU, zona-zona dan lokasi pemasangan alat peraga. Tentu hari ini berdasarkan laporan masyarakat, laporan dari jajaran Bawaslu di BKD dan Panwas, terutama di Kota Brastagi, sangat seliuran alat-alat peraga dan bahan kampanye yang tidak pada tempatnya. Tentu hari ini sesuai dengan perintah pimpinan kami, hari ini Bawaslu beserta jajaran dan tim gabungan melakukan penertiban.
Karena keterbatasan tempat di kantor Satpol PP, maka Panwaslu di kecamatan menyediakan tempat penyimpanan yang aman untuk APK yang telah diterbitkan. Dan pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Senin 29 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Senin 29 Januari 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Dairi, Simalungun, Samosir, Toba, Nias Utara, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Dan berpotensi terjadi hujan lebat di Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di Simalungun, Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Paluta, Palas, dan sekitarnya. Pada dini hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di Nias Utara, Nias Barat, Nias, dan Nias Selatan. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masyarakat etnis Jawa memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam, mulai dari tradisi adat ataupun kesenian, salah satunya adalah kesenian tradisional Angguk. Selain seni pertunjukan kuda kepang, banyak masyarakat khususnya di Sumatera Utara yang masih asing dengan seni pertunjukan Angguk. Kesenian yang berasal dari Jawa Tengah ini merupakan kesenian yang memiliki beberapa unsur, diantaranya unsur tarian, musik, dan nyanyian. Kesenian tari Angguk ini dilestarikan di desa bernama Desa Kolam, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Kesenian ini telah ada di desa tersebut sejak tahun 1959. Kemudian kesenian ini berkembang lagi ke Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, dan hingga saat ini kesenian tari Angguk tetap dijaga kelestariannya yang telah dikemas dengan lebih menarik, namun tidak menghilangkan keaslian dari tarian Angguk itu sendiri. Untuk menjaga pelestarian kesenian ini, masyarakat membentuk grup Paguyuban Angguk Tebu Ireng. Ketua Angguk Tebu Ireng Iwan mengatakan, kesenian ini sangat spesial karena di dalam musiknya mengandung unsur nilai-nilai keislaman. Kesenian Angguk ini pada umumnya diselenggarakan pada saat acara pernikahan, hitanan, ataupun perayaan hari besar. Dalam setiap penampilan Angguk ini menampilkan banyak penari yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Pertunjukan Angguk ini diiringi dengan beragam instrumen alat musik, diantaranya gendang, gong, dan keyboard. Tahun 2000 harapan kami agar pemerintah pusat maupun pemerintah setempat itu memperhatikan namanya paguyuban, karena itu suatu tradisi Pak. Karena setiap paguyuban atau tradisi itu tidak mengenal suku. Setiap suku punya tradisi masing-masing dan mempunyai paguyuban masing-masing Pak. Jadi harapan kami agar pemerintah setiap pemerintah pusat dan pemerintah setempat memperhatikan setiap paguyuban kesenian Pak.
Kepala Urusan Pemerintah Desa Dalu 10B Ratnasari Dewi mengatakan kesenian tradisional ini sudah sepantasnya dilestarikan agar anak-anak paham dan mengerti kebudayaan. Kesenian angguk ini tidak boleh hilang karena ini sebagai bentuk sejarah para wali yang berdakwah melalui seni. Aduh emak kaki sakit, aduh emak kaki sakit, aduh di rawa-rawa, turun 10, yang kuning turun 10, ada dosikan bila jika bila, Untuk melestarikan kesenian tradisional angguk ini tidak terlepas dari perhatian dari pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Seluma menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp402 juta dari terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran BTT. Pengembalian kerugian negara sebesar total Rp402 juta dari 4 orang terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran belanja tidak terduga di BPBD Kabupaten Seluma 2022. Kerugian yang dikembalikan berasal dari proyek pasca bencana yang dilaksanakan para kontraktor pada 2022 lalu. Pengembalian ini merupakan lanjutan setelah sebelumnya terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp500 juta. Saat ini total uang negara yang diselamatkan adalah sebesar Rp900 juta dari total seluruh kerugian sebesar Rp1,5 miliar. Jadi kekurangan yang sementara yang belum sekitar 517 juta sekian. Dalam kasus ini sebanyak 12 tersangka telah ditetapkan. Kejari Seluma menyatakan pengembalian kerugian ini akan menjadi pertimbangan di dalam persidangan. Kontributor Seluma Taufan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan tahun tak ada perbaikan. Seluruh petani dan masyarakat desa Daspetah, Kabupaten Kepahiang melakukan perbaikan jalan sepanjang 2,8 km secara gotong royong. Puluhan tahun tak ada perhatian, jalan kabupaten sepanjang 2,8 km yang satu-satunya jadi akses petani kopi di desa Daspetah maupun luar desa alami rusak parah sejak tahun 2019. Jamli, salah seorang masyarakat, mengatakan tak adanya perbaikan selama puluhan tahun mengakibatkan jalan di desa tersebut mengalami rusak parah. Selama ini petani berkebun dari 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, yaitu Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Kepahiang, bergotong royong melakukan perbaikan secara swadaya. Ya karena ini darurat, sulit dilalui. Kemarin kan apalagi musim hujan, semua kendaraan mandek, mati, kecebur, segala macam. Jadi dikumpullah warga, bagaimana solusinya. Inilah kemampuan daripada warga, walaupun tidak Salah seorang petani dari luar desa, Rodi, mengatakan semenjak ia berkebun di desa Daspetah, jalan yang dia lalui untuk petani belum pernah ada sentuhan perbaikan. Jadi kalau bisa memang jalan ini dilanjutkan program kemarin itu, ya memang itulah yang kendak petani di sini. Masyarakat berharap ada perbaikan dari pemerintah setelah gotong royong dilakukan masyarakat dan seluruh petani di 2 kecamatan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.